Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa banyak mengalami penyelewengan. Bahkan, sejarah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa selalu dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa nantinya dan untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap pentingnya Pancasila, pada materi hari ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tantangan tidak hanya datang dari Belanda yang masih ingin berkuasa, tetapi juga berbagai pihak dalam negeri yang berupaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti: pertama, pemberontakan PKI; dua, pemberontakan DITII; tiga, pemberontakan APRA; dan yang keempat, pemberontakan RMS. Selain pemberontakan tersebut, penerapan Pancasila juga mengalami tantangan karena perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada tahun 1950, dorongan untuk membubarkan negara ini semakin menguat. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Presiden juga menandatangani UUDS yang disusun pemerintah negara bagian RIS yang kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah diberlakukannya UUDS 1950 dan pembubaran negara serikat, pada periode ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa Orde Lama 1950 sampai dengan 1959, penerapan Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberal. Meskipun demikian, penerapan Pancasila yang diarahkan pada ideologi liberal ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada masa ini, berbagai kabinet dibentuk oleh pemerintah. Namun kemudian kabinet tersebut justru silih berganti berjatuhan. Pada masa ini juga, pemilu untuk pertama kalinya dilakukan, yakni pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas untuk menyusun UUD yang baru. Namun, pada kenyataannya, Dewan Konstituante yang dibentuk ternyata tidak dapat menyusun UUD yang baru seperti apa yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu: pertama, membubarkan Badan Konstituante; kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan memberlakukan kembali UUD 1945; serta tiga, membentuk MPRS dan DPAS. Selain masalah pemerintahan, Indonesia juga kembali dihadapkan pada tantangan berupa pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Adapun pemberontakan tersebut antara lain: pertama, pemberontakan DITII di Sulsel, Kalsel, dan juga Aceh; kedua, pemberontakan PRRI; dan yang ketiga yaitu pemberontakan Permesta. Pada masa 1959 sampai dengan 1966 dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang mengacu pada kekuasaan pribadi presiden dan bukan kekuasaan rakyat. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno dikarenakan oleh: pertama, banyaknya gerakan separatisme; kedua, tersendatnya ekonomi; ketiga, gagalnya Badan Konstituante menjalankan tugasnya. Meskipun konstitusi negara sudah kembali pada UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD 1945 dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966 yaitu sebagai berikut.
Pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Kedua, pembubaran hasil pemilu 1955. Ketiga, pemilihan anggota DPR gotong royong oleh presiden. 4. Percobaan pemberlakuan Nasacom. Selain penyimpangan tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada pemberontakan yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam pemberontakan tersebut, beberapa perwira tinggi TNI terbunuh. Namun, pada akhirnya, pemberontakan ini berhasil untuk ditumpaskan. Terjadinya peristiwa pemberontakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI menjadi tamparan yang begitu keras bagi era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa yang mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura tersebut antara lain: pertama, pembubaran PKI; kedua, pembersihan kabinet Dwiqora dari unsur PKI; ketiga, penurunan harga pangan. Keadaan yang semakin tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang meminta Letnan Jenderal Soeharto untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Namun, dalam perjalanannya, Super Semar yang diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto justru kemudian menjadi alat untuk mengambil kekuasaan Presiden Soekarno. Super Semar kemudian menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Akhirnya, dalam sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967, Presiden Soekarno melepaskan jabatannya setelah pidatonya ditolak MPRS. Kemudian, MPRS menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pengangkatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya Orde Lama. Berakhirnya Orde Lama dan terpilihnya Soeharto menjadi presiden menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru. Di bawah Presiden Soeharto, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga memiliki visi utama, yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia untuk melepaskan rakyat dari keterpurukan. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena dalam praktiknya justru banyak penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila. Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain: pertama, presiden menjadi pusat pemerintahan; dua, lembaga presiden mengontrol lembaga negara lainnya; tiga, kebebasan berpolitik, pers, dan berpendapat dibatasi; empat, terjadinya pelanggaran HAM; lima, praktek KKN yang merajalela dalam pemerintah. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie sekaligus menandai berakhirnya masa Orde Baru. Jadi, penerapan Pancasila masa Orde Baru masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanyalah alat politik penguasa belaka. Berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 menandai munculnya Orde Reformasi sebagai penggantinya. Pada masa ini, perkembangan demokrasi terjadi begitu pesat. Selain itu, pada masa reformasi juga dilakukan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Meskipun perkembangan demokrasi berkembang secara pesat, namun pada masa reformasi, penerapan Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan, akan tetapi dihadapkan pada kehidupan yang serba bebas. Selain itu, tantangan lain dalam penerapan Pancasila pada masa ini yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya konflik yang terjadi di beberapa daerah, serta tawuran dan tindak kekerasan yang dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah. Tantangan lainnya juga datang dari perkembangan dunia yang begitu cepat dan mendasar, serta maraknya penyusupan ideologi akibat globalisasi. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita untuk menjaga Pancasila dari segala tantangan yang ada. Caranya yaitu dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan saya Indonesia, saya Pancasila.